Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu Hidayat, SIP MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Cokroaminoto Palopo. Dan dari kelompok 7. Adapun rekan saya yaitu Indrajit Andi Mangati, Juni Kartika, Aldrian Syahmul, Safira Fitria Ramadhani. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai tema yang telah kami pilih, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, langsung saja kita masuk pada inti pembahasan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yaitu pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Nah, pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, adapun pengertian pengadaan tanah menurut para ahli. Nah, pengertian pengadaan tanah menurut John Salindideho, arti atau istilah menyediakan kita mencapai keadaan ada, karena di dalam mengupayakan menyediakan sudah terselip arti mengadakan atau keadaan ada itu. Sedangkan dalam mengadakan tentunya kita menemukan atau tepatnya mencapai sesuatu yang tersedia, sebab sudah diadakan, kecuali tidak berbuat demikian. Jadi kedua istilah tersebut namun tampak berbeda, mempunyai arti yang menuju kepada suatu pengertian atau dalam kurung monosematik yang dapat dibatasi kepada suatu perbuatan untuk mengadakan agar tersedia tanah bagi kepentingan pemerintah. Nah, sedangkan menurut Imam Yono, pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberi ganti kerugian kepada si empunya, baik perorangan atau badan hukum. Tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu. Nah, selanjutnya kita melangkah pada sejarah pengaturan pengadaan tanah. Nah, sebelumnya di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema rumit. Nah, Indonesia yang memiliki daratan tanah yang sangat luas telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen di antara persoalan lainnya. Nah, maka tak heran pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa di kala itu adalah proyek land reform ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, selanjutnya disingkat UUPA 1.
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah melalui PMDN, penanaman modal dalam negeri. Nah, Nomor 15 Tahun 1975 kemudian dicabut dan diganti dengan Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Namun dengan berlakunya ketentuan tersebut, dalam proses pelaksanaan tetap menimbulkan konflik dalam masyarakat. Nah, untuk itu perlu dikaji ulang keberadaan dari Kepres Nomor 55 Tahun 1993 dan dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekian dari pemaparan hasil materi dari saya. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Aldrian Syahmul. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aldrian Syahmul. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu diselenggarakan melalui tahapan berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Jadi perencanaan pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi yang paling sedikit memuat. Yang pertama yaitu maksud dan tujuan rencana pembangunan. Kedua, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, tata letak tanah. Yang keempat, luas tanah yang dibutuhkan. Yang kelima, gambaran umum status tanah. Yang keenam, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang ketujuh, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Yang kedelapan, perkiraan nilai tanah. Dan yang kesembilan yaitu rencana penganggaran. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap persiapan. Jadi instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan yang pertama yaitu pemberitahuan rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Nah, hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik serencana pembangunan. Yang ketiga yaitu konsultasi publik rencana pembangunan. Jadi konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau tempat yang disepakati. Jadi kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Jadi gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama sekitar 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.
Nah, tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi A. Yang pertama yaitu inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang meliputi pertama, pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan kedua, pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, hasil pengumpulan atau pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan, dan selanjutnya yang akan menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Nah, yang selanjutnya dalam poin B yaitu penilaian ganti kerugian. Jadi lembaga pertanahan menetapkan dan mengumumkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh pihak penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau kerugian lain yang dapat dinilai, serta musyawarah penetapan ganti kerugian. Kemudian selanjutnya pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak dan dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bisa juga dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu makna kepentingan umum. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, ataupun tujuan yang luas. Namun demikian, rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Pembangunan pertanahan tidak lepas dari pemahaman tentang kepentingan umum. Menurut John Salindeho, belum ada definisi yang sudah dikentalkan mengenai pengertian kepentingan umum. Namun cara sederhana dapat ditarik kesimpulan atau pengertian bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, atau tujuan sosial yang luas. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme pencabutan hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya, asalkan tidak bertentangan perundang-undangan dan kepentingan umum. Walaupun kewenangan itu sudah diberikan oleh negara, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional atau biasa disingkat dengan BPN. Namun tidak menutup kemungkinan hak tersebut bisa dicabut oleh negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat dilakukan dengan baik acara biasa. Pasal 2 sampai dengan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 maupun dengan sekarang ini sering terlihat adanya masalah bahwa tanah adalah sumber konflik, yaitu jika pemerintah membutuhkan tanah yang dimiliki penduduk untuk keperluan pembangunan, konflik itu bisa timbul karena pemerintah di satu pihak memerlukan tanah itu, dan di pihak lainnya penduduk juga ingin mempertahankan tanah miliknya sebagai sumber mata pencaharian, seperti lahan pertanian misalnya, dan tempat pemukiman.
Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah memang diberi wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk guna keperluan pembangunan. Tetapi, pengambilan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Di Indonesia, peraturan yang mengatur baik pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah yaitu Dasar Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Maka peraturan yang ada dan berlaku pada saat itu tetap dapat diberlakukan sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan luar biasa, pasal 6 sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Pasal 6 UU PA menegaskan bahwa semua hak atas tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial. Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajit Andi Mangati dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Jadi mungkin langsung saja, upaya hukum dan pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi dihapus tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum. Dengan demikian, pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan oleh pembangunan untuk kepentingan umum setelah berbagai cara dilakukan secara musyawarah tidak berhasil. Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi keuntungan umum dengan kepentingan umum yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan negara dan bangsa, serta kepentingan pembangunan. Nah, apabila penetapan hukum dan besarnya ganti kerugian tidak diterima oleh hak atas tanah akibat pencabutan sesuai tuntutan Pasal 8 Undang-Undang tahun 1961, pengadilan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kasus tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan setempat. Dalam realita kehidupan, pencabutan hak atas tanah milik dilandasi amanat pasal undang-undang UU PA seringkali terjadi. Masyarakat dituntut untuk melepaskan haknya untuk alih-alih demi kepentingan umum yang diperkuat oleh asas-asas sosial hak atas tanah yang termuat dalam pasal 6. Tetapi ganti kerugian yang diberikan tidak seimbang dengan nilai hak yang dilepaskan, sehingga banyak masyarakat yang tidak bermukim dengan layak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.